Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui renungan hari ini. Masih di dalam momen perenungan pasca Paskah atau momen kebangkitan Yesus. Tema kita adalah makananku. Nas kita terambil dari Injil Yohanes 4 ayat 34 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita melihat kehidupan Yesus sebagai manusia di bumi, tentu jauh dari kata ideal. Lahir dari seorang perawan Maria, dari keluarga sederhana secara ekonomi, bahkan hari-hari akhir hidupnya bisa dibilang tragis. Ia harus bergumul sendirian di Taman Getsemani. Petrus, salah satu muridnya, menyangkal pernah mengenalnya. Ia dikhianati oleh muridnya yang cinta uang. Matinya dengan cara yang tak pernah terbayangkan, yakni tergantung di kayu salib sesuai hukuman pemerintah Romawi untuk kesalahan yang tak pernah dilakukannya. Namun, jika kita melihat pribadi Yesus, yang perlu kita pahami ialah bahwa kehidupannya di dunia, kelahiran, kematian, kebangkitan hingga kenaikannya ke surga adalah bagian dari rencana agung Allah. Setiap aspek hidup Yesus tidak pernah didasarkan pada standar dunia yang mengagungkan harta dan pemuasan keinginan pribadi. Hidup Yesus adalah untuk menggenapi rencana Allah Bapa. Itulah yang Yesus katakan kepada para muridnya di dalam ayat ini. Makanan melambangkan prioritas dalam hidup manusia yang membuatnya tetap bertahan hidup. Melakukan kehendak Bapa adalah prioritas utama dalam hidup Yesus. Ia tidak hanya menganggapnya sebagai tugas, tetapi juga sebagai sumber kegembiraan dan kepuasan. Bagaimana dengan kita? Sadarkah kita bahwa dalam hidup Anda dan saya pun ada di dalam rencana agung Allah? Kita lahir dari orang tua siapa, di mana, dan kapan adalah atas penentuan dan rencana agung Allah. Biarlah dalam hidup ini kita belajar memfokuskan hidup pada terlaksananya agenda atau kehendak Allah. Mungkin saat ini kita sedang mengalami masa-masa sulit karena berpisah dengan orang yang kita kasihi, divonis dokter dengan penyakit tertentu, mengalami masalah bertubi-tubi sehingga kita bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Apa rencanamu dalam hidupku? Sesungguhnya Tuhan ada di dalam hidup kita, bersama kita. Mungkin seiring berjalannya waktu, kita akan mulai dapat memahami maksud atau tujuan Tuhan melalui pengalaman hidup kita tersebut. Atau mungkin juga kita tidak akan mampu memahaminya sampai kelak kita berjumpa Tuhan muka dengan muka. Namun hal yang kita perlu yakini ialah bahwa rancangan Allah adalah baik, bahkan terbaik dalam hidup kita. Dan kita perlu mengizinkan rencana Allah yang agung itu terjadi di dalam hidup kita, meskipun nampaknya sulit. Ketika hidup menjadi tak menentu, ingatlah kehidupan Yesus yang senantiasa menjadikan kehendak Bapa sebagai makanannya. Amin.